datang merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah-Mu. Saya mau katakan pagi hari ini, jangan lari dari proses Tuhan. Hadapi semua proses Tuhan dengan pertobatan. Hadapi semua proses Tuhan dengan kerendahan hati. Dan katakan kepada Tuhan, bentuk aku, make me Lord. Tadi ya, Engkau pensiunan ku tanah liat. Aku ada di dalam tangan. Pagi hari ini saya berdoa, Tuhan berikan kita kualitas hati yang lembut, kerendahan hati untuk Tuhan bentuk, Tuhan proses, Tuhan murnikan. Semua yang dipegiling diproses sampai halus. Tidak ada batu kerikil ada di tanah liat itu. Kotoran-kotoran semua dibersihkan untuk menjadi bejana yang indah. Lalu dibakar lagi di sana, dikeluarkan lagi, disiram dengan air. Saya lihat itu mereka proses dengan tangannya untuk dibentuk. Nah, ada tanah-tanah yang ada yang ini dipotong lagi pakai pisau supaya licin, dibersihkan. Dan proses ini percaya itu tidak mudah yang seperti saya khotbahkan 5 menit. Proses ini membentuk hati kita. Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya. Pada saat ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan membawa kita kepada pengertian kebenaran firman Tuhan untuk dapat kita lakukan dalam kehidupan kita, karena firman Tuhan adalah kita, bagi kita dan terang bagi jalan kita. Dan firman Tuhan ini kiranya memberkati kita semua dimanapun berada. Selamat menyaksikan, dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng untuk tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Ku mau menyenangkan-Mu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, oh Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Semua ku berikan padamu, hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatiku. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatiku. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya. Bapa, Engkau sudah sungguh sangat baik kepada kami. Kalau kami berikan seluruh hidup kami, Tuhan, itu tidak cukup untuk membangun. Karena siapakah kami ini? Engkau sudah memberikan nyawa-Mu buat kami, Tuhan. Memberikan hidup-Mu ganti dosa kami, Tuhan. Bahkan dari sejak semula, Engkau menetapkan hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Semua baik ya, Pak. Oh, haleluya, Jesus. Haleluya. Dari semula
Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Firman-Nya berkata dalam Yesaya 29 ayat 11 bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan, dan masa depan adalah masa depan yang penuh harapan. Mungkin ada di antara kita yang terpuruk, yang ada dalam situasi yang tidak baik, tapi ingat janji Tuhan ini, oh Dia tidak pernah merancangkan yang buruk di dalam hidup kita, tetapi rancangannya adalah damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Haleluya. Untuk itu katakan semua dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, katakan semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Thank you Lord Jesus. Apapun yang kami hadapi saat ini, dengan firman-Mu kami yakin bahwa hidup kami berarti. Jika ada yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, kami harus bersyukur bahwa semuanya baik ya Tuhan. Bapa, kami ini manusia kadang nggak obey, kadang nggak taat kepadamu. Tapi sebentar lagi kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Kami ini hanya bejana ya Tuhan, yang siap untuk dibentuk. Dan jika Engkaulah penjunan itu Tuhan, maka kami siap Tuhan untuk dibentuk. Haleluya. Ku seperti-Mu Yesus,
aku memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Bentuk kami Tuhan untuk menjadi alat untuk kemuliaan nama-Mu, bukan untuk kepujian manusia, apalagi egoisme pribadi Tuhan. Ampuni kami jika selama ini kami berbuat sesuatu Tuhan tanpa motivasi untuk memuliakan nama. Ampuni kami. Untuk itu dalam doa, dalam pujian ini Tuhan, kami mohon Tuhan mengubah hati kami. Ubah hati kami menjadi salju. Kudus, kudus dan kudus selalu karena Engkau. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjuna ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjuna ku tanah liat,
untuk jadikan ini doaku. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Hanya Engkau yang mampu mengubah hati setiap kami, Tuhan. Bahkan hati yang keras sekalipun. Dan biarlah melalui firman-Mu nanti yang akan disampaikan hamba-Mu, Ibu Pendeta Wilma, Tuhan, mengubahkan hati kami, ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah pujian dan penyembahan kami naik dan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, ya Tuhan. Dan Engkau berkenan, ya Bapa. In Jesus' mighty name we pray. Hallelujah. Amen. Amen. Kan kepada Pak Hendro. Ya, Bu Wilma, silakan. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali kita bisa bertemu kembali. Saya percaya bahwa kalau kita semua ada sampai pagi hari ini, bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Bu Christine, Pastor Christine yang sudah memimpin kita dengan pujian dari Perancis. Kita bisa menyembah Tuhan bahwa pagi ini kita lihat kita tidak bisa dibatasi oleh jarak. Ya, kita tidak bisa dibatasi oleh apapun dalam teknologi pada hari ini. Saya percaya bahwa pagi ini surga terbuka di atas kita untuk menyampaikan, Tuhan ingin menyampaikan isi hatinya kepada kita. Mari kita buka Alkitab sesuai tema yang saya berikan, menjadi bejana kemuliaan, dari kitab Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai 10. Mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Saya akan baca dengan cepat menjadi ayat perenungan kita pada pagi ini. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk. Kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya di tanah liat itu di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk? Tukang periuk ini, hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesalah aku, bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesalah aku, bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, teks yang baru kita baca ini, firman Tuhan datang kepada Yeremia, dan Tuhan suruh Yeremia untuk pergi ke rumah tukang periuk. Ya, di sana di rumah tukang periuk, Tuhan akan memperdengarkan perkataan-perkataan Tuhan kepada Yeremia. Lalu Yeremia meresponi perkataan Tuhan, taat, lalu pergi ke rumah tukang periuk, dan kebetulan tukang periuk itu sedang bekerja di pelarikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Tuhan itu mau berbicara lewat apa saja di dalam hidup kita. Pagi hari ini saya mau berbicara bagaimana supaya kita dapat menjadi bejana kemuliaan. Yang pertama ialah bahwa kita harus sadar bahwa kita adalah bejana di tangan Tuhan. Yeremia 18 ayat 6. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk? Hai kamu kaum Israel, demikianlah firman Tuhan.
Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Tuhan berfirman bahwa Tuhan akan bertindak seperti tukang periuk. Dan kita ini tanah liat. Dan kita ada di tangan tukang periuk. Jadi kita harus sadar bahwa seluruh hidup kita itu sepenuhnya ada di dalam tangan Tuhan. Kita dimanapun, apapun yang terjadi dalam hidup kita, seluruh keberadaan kita, aspek hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, apapun dalam hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Saya mau katakan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, tidak ada satupun terjadi tanpa sepengetahuan Tuhan. Dengan kesadaran ini, bahwa kita adalah bencana di tangan Tuhan, maka yang penting yang harus kita lakukan ialah bahwa kita harus menyerahkan diri kita. Harus sadar bahwa diri kita ini bukan milik kita. Diri kita ada di tangan tukang periuk. Saudara bisa bayangkan, kita ini tanah liat dan Tuhan itu sang tukang periuk dan kita ada di tangannya. Apapun yang terjadi, percayalah, sadarlah bahwa Tuhan tidak akan melepaskan tangannya daripada kita. Apapun yang sedang kita hadapi, tantangan sebesar apapun, percaya bahwa kita ada di dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Kalau kita ada di dalam tangan Tuhan yang luar biasa ini, maka kita juga tahu bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup buka jalan dalam segala persoalan yang kita hadapi. Tuhan bilang kepada Yeremia bahwa beritahukan kepada bangsa Israel, masakan aku tidak dapat bertindak? Ya, masakan kamu pikir saya tidak bisa bertindak? Ya, seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Ya, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Perkataan yang sama Tuhan mau berikan kepada kita pagi hari ini. Berkata, masakan Tuhan tidak bisa bertindak kepada kita? Bukankah kita ini milik Tuhan? Ya, dalam perjanjian baru dikatakan, kita ini sudah ditebus dengan darah Yesus. Kita ini bukan milik kita sendiri. Kita ini adalah milik Tuhan. Dan Tuhan berdaulat sepenuh atas hidup kita. Masakan aku tidak dapat bertindak? Berarti ada orang yang berpikir bahwa Tuhan tidak bisa bertindak. Ya, hidup ini milik saya mau ngapa-ngapain suka-suka saya. Atau waktu menghadapi satu masalah dan berpikir bahwa wah, Tuhan tidak sanggup, Tuhan tidak bisa bertindak. Ya, pagi hari ini kita sadar bahwa kita ada di dalam tangan Tuhan, bahwa Tuhan akan membentuk kita. Ya, Tuhan sanggup bertindak atas hidup kita. Ya, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Mari kita membayangkan bahwa tanah liat itu di tangan tukang periuk. Ya, masakan ya tanah liat bisa berkata kepada tukang periuk, jangan bikin saya begini, jangan buat ini, atau saya tidak percaya engkau. Maka itu adalah masakan aku tidak dapat bertindak. Berarti ada di antara kita yang tidak percaya bahwa Tuhan sanggup bertindak. Ya, yang kedua, untuk menjadi bejana kemuliaan. Ya, untuk menjadi bejana kemuliaan, kita juga harus sadar bahwa kita adalah bejana yang akan dibentuk menurut keinginan dan tujuan sang tukang periuk. Ya, kita adalah bejana ya yang akan dibentuk, bukan bejana yang membentuk, bukan bejana yang mengatur, tapi kita adalah bejana yang akan dibentuk menurut keinginan dan tujuan Tuhan. Ya, ayat 4. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat itu di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu akan mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik dalam pemandangannya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bahwa bejana itu ada di tangan Tuhan, tapi bisa rusak. Kali bilang, coba bisa bayangkan. Oh, masa sih bisa rusak? Ya. Tapi Tuhan bilang kalau bejana itu dalam proses itu ya rusak. Ya, saya pernah pergi waktu saya kuliah di Malang, saya pergi ke tempat namanya pembuatan batu oniks. Ya, bagaimana proses
sampai menjadi batu oniks yang bagus, yang bisa menjadi alat pajangan yang indah, ya, karena ada tangan sang tukang pengrajin itu, ya, untuk membentuknya, ya. Apabila bejana yang sedang dibuat ini, tangan lihat itu rusak, jadi berarti bisa rusak, bisa pecah, ya. Tetapi lihat di sini dikatakan, bila bentuk bejana yang sedang dibuatnya itu tidak seperti yang dikehendakinya, maka tukang periuk itu juga akan meremas-remas menjadi gumpalan tanah liat kembali, ya, karena dibentuk ulang, ya. Saya membayangkan waktu itu rusak, mesti dipucak-pucak, diremas, dibentuk ulang, bayangkan. Kadang-kadang Tuhan memproses kita. Waktu hal-hal itu terjadi, seperti kita harus mulai dari titik nol lagi, dibentuk ulang lagi oleh sang tangan tukang penjunan ini, tukang periuk ini, menjadi segumpal tanah liat kembali, lalu ia mulai lagi dari permulaan. Kadang-kadang hal-hal yang terjadi dalam hidup kita Tuhan izinkan untuk membentuk ulang hidup kita. Tadi waktu kita menyembah Tuhan, Pastor Christine sudah bilang kita harus menyerahkan hati kita, hidup kita untuk menjadi bejana yang rela, yang siap, ya, yang tersedia untuk dibentuk. Mana ada bejana bisa berkata jangan bentuk saya, ya. Tapi percayalah, untuk kita menjadi bejana kemuliaan, kita harus punya kerelaan, kesadaran, dan rela dibentuk oleh Tuhan, rela dibentuk ulang, bayangkan. Ya, melalui firman dan rohnya yang terus datang, melalui disiplin, ya, Tuhan mendidik kita, menghajar kita, ya, disiplin datang dalam hidup kita, Tuhan membentuk ulang. Kalau itu rusak, tidak sesuai dengan yang dimaksudkan, ya kelihatan tidak baik, ya, jikalau dia sedang membuat periuk dari tanah liat itu, lalu ada sesuatu yang kelihatan tidak baik pada periuk itu, maka sang tukang periuk itu kembali memakai tanah liat itu dan membuat periuk yang lain. Dia memakai tangannya membentuk periuk sesuai dengan kemauannya. Ya, kita tidak bilang saya mau Tuhan bentuk ini. Tuhan bentuk ulang kita sesuai dengan keinginan dan tujuan Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir harus sesuai dengan kemauan kita. Mengapa ini terjadi? Ya, ada hal-hal dalam hidup kita yang Tuhan izinkan terjadi, dan kayak HP kita hang tuh, di restart ulang dari nol. Bahkan harus dibersihkan dari file-file yang tidak berguna, yang kita harus bersihkan supaya itu bisa berfungsi. Seperti itulah tadi saya membayangkan, kalau itu prosesnya masih di tangan, dengarkan, walaupun rusak itu ada di dalam tangan sang penjunan, lalu dia bentuk ulang dalam bentuk yang lain, bukan menurut keinginan bejana itu, tapi menurut keinginan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang sedang mengikuti siaran ini, apakah lewat YouTube atau lewat Facebook atau di Zoom ini, ya, mari kita sadar bahwa kalaupun itu rusak, ada di tangan sang penjunan. Menyerahkan hidup kita dibentuk ulang oleh sang penjunan, dan Tuhan sendiri. Tuhan tadi bilang, aku akan bertindak. Tuhan bertindak. Ada proses dalam hidup kita. Saya percaya kita semua sedang diproses Tuhan menuju kepada kesempurnaan. Tidak ada satu orang pun yang sempurna. Karena itu selalu saya bilang kepada jemaat, kepada anak rohani, pada waktu Tuhan datang sebagai api yang memurnikan, semua sisi-sisi gelap dalam hidup kita akan tersingkap. Kalau terang firman itu datang, dia akan menyingkapkan kegelapan-kegelapan dalam hidup kita. Supaya apa? Makin terang. Jadi kalau ada dosa yang terekspos, adalah yang Tuhan singkapkan, terbuka dalam hidup kita. Kita harus punya sikap hati yang benar untuk rela dibentuk oleh sang penjunan. Ya, untuk dibentuk tadi itu mungkin batik, dibanting-banting dengan tanahnya, itu sampai mereka mandi keringat waktu saya itu. Lalu digiling lagi, diputar-putar di penggilingan itu, ya. Saudara bayangkan ada hal-hal yang mungkin putar kita sampai kita mau puyeng, tapi diputar-putar, langsung tangannya itu bikin jadi bentuk. Saya pernah pergi di tempat pembuatan oniks itu, saya lihat indah sekali dari tanah, lalu dia mulai bikin ini, ada yang jadi telur, jadi pot bunga, ada yang jadi hal-hal yang menurut tujuannya. Jadi kalau kita ini milik Tuhan, kita sadar bahwa kita ini ada di tangan sang penjunan, maka kita juga harus merelakan diri, ya,
Beberapa khotbah saya yang lalu, saya selalu bilang, untuk kita menjadi bejana, kemudian menjadi alat yang efektif di tangan Tuhan. Tuhan harus membentuk kita dan perlu kita mengosongkan diri kita dan mengizinkan Tuhan menyatakan isi hatinya, rencananya, pembentukannya, prosesnya. Saya mau katakan pagi hari ini, jangan lari dari proses Tuhan. Hadapi semua proses Tuhan dengan pertobatan. Hadapi semua proses Tuhan dengan kerendahan hati. Dan katakan kepada Tuhan, bentuk aku, make me Lord. Tadi ya, engkau pensiunan ku tanah liat. Aku ada di dalam tangan. Pagi hari ini saya berdoa, Tuhan berikan kita kualitas hati yang lembut, kerendahan hati untuk Tuhan bentuk, Tuhan proses, Tuhan murnikan. Semua yang dipanggilnya diproses sampai halus. Tidak ada batu kerikil ada di tanah liat itu. Kotoran-kotoran semua dibersihkan untuk menjadi bejana yang indah. Lalu dibakar lagi di sana, dikeluarkan lagi, disiram dengan air. Saya lihat itu mereka proses dengan tangannya untuk dibentuk. Nah, ada tanah-tanah yang ada yang ini dipotong lagi pakai pisau supaya licin, dibersihkan. Dan proses ini percaya itu tidak mudah yang seperti saya khotbahkan 5 menit. Proses ini membentuk hati kita. Saya berdoa pagi ini untuk kita semua, untuk saya pribadi, untuk kita semua. Kiranya kita memiliki kualitas hati yang rendah hati untuk tersedia, dibentuk dan diproses oleh Tuhan. Kita tidak lari dari proses Tuhan. Kita tidak melawan Tuhan. Kita tidak menentang Tuhan. Pada waktu kebenaran disingkapkan, kita katakan kepada Tuhan, aku ini bejana dan engkau tanah liat. Tidak ada bejana, tidak ada tanah liat yang bisa berkata kepada sang Tuhan, saya tidak mau dibentuk ini, saya tidak mau begini. Tapi kita harus punya kerelaan hati ya untuk dibentuk oleh Tuhan. Bayangkan Tuhan harus menyuruh Yeremia pergi ke rumah tukang periuk untuk menyampaikan pesannya lewat hal-hal yang sederhana ini. Tuhan berbicara kepada kita pagi ini. Kalau pagi kita bisa minum teh di satu cangkir seperti ini, tentunya ini proses ya, bukan tiba-tiba jadi cangkir. Ya, jadi bejana yang indah ini itu dibentuk oleh tangan sang penyunan, dibakar lalu dibentuk. Ya, ada dicetak gambar-gambarnya ini. Ini tidak gampang. Ada yang dipotong, dibersihkan, dan memang pada waktu proses itu terjadi tidak enak. Tapi saya mau bilang, kalau kita punya kerendahan hati, maka prosesnya itu akan lancar ya. Tapi kalau kita lari, kita menentang Tuhan, kita berdalih, kita punya banyak alasan, maka prosesnya akan panjang ya. Seperti kalau kita pikir kita yang tukang periuknya, bagaimana tanah bisa berkata bahwa dia itu berkata kepada tukang periuk jangan bentuk. Hal yang kedua ialah kita harus sadar bahwa kalau kita ada di dalam tangan Tuhan, dalam tangan sang penjunan, bahwa kita harus rela untuk dibentuk oleh tangan Tuhan ini. Untuk tujuan Tuhan, sesuai dengan keinginan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kehidupan kita diproses dari sehari ke sehari, kita dibaharui, kita diubahkan. Saya selalu bilang kepada jemaat dan kepada anak-anak rohani, kepada diri saya setiap hari, Tuhan, saya tidak minta engkau memberkati saya setiap hari, tapi minta Tuhan tolong saya untuk berubah setiap hari, untuk terus diselaraskan setiap hari, untuk terus memiliki kelembutan hati, kerendahan hati, untuk diproses oleh Tuhan. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, orang-orang yang dipakai Tuhan di dalam Alkitab tidak ada satupun yang instan. Untuk jadi bejana ini pun bukan tiba-tiba langsung jadi cangkir lalu ada di meja kita, tapi ada melewati satu proses ya, dibanting-banting, dibentuk, lalu dimasukkan di dalam api untuk dipanaskan supaya bisa dibentuk, jadi disiram dengan air lagi supaya bisa keras lagi, lalu dibakar lagi, dikasih ini lagi, dikasih licin lagi oleh tangan tukang periuk, oleh tangan sang penjunan. Dan Tuhan itu sang penjunan. Mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita mau menjadi bejana kemuliaan, miliki kerendahan hati, kerelaan hati, dan yang paling penting ialah penyerahan hak. Kadang-kadang dalam proses-proses Tuhan kita mau menuntut hak, iya kan? Saya kan juga punya hak. Kalau enggak juga saya bisa tuntut. Tapi Tuhan berbicara kepada saya dalam titik-titik tertentu sampai di mana kita harus, Tuhan, saya tidak punya hak lagi, hanya Tuhan yang berhak atas
hidupku. Tuhan punya hak penuh 100%. Saya bukan aku lagi, tapi Kristus yang di dalam aku. Aku ini milik Tuhan, milik kepunyaan Tuhan. Aku bukan milikku sendiri. Aku sudah ditebus dengan darah yang mahal. Dan biarkanlah Tuhan hidup ini diserahkan ke dalam tangan-Mu. Kalaupun itu ada di tangan sang penjual, dikatakan kalau sedang proses itu ya rusak, jadi bisa rusak, bisa tidak sesuai. Tapi dalam proses Tuhan ini, Tuhan bisa mengubah hidup yang rusak sekalipun ini untuk menjadi bejana kemuliaan. Saya mau katakan kepada kita semua, siapapun kita, seberapa buruk, seberapa rusak hidup kita, ya, kita ini mungkin sudah dibilang yang paling sampah, sudah ditolak, ya, diabaikan, dihina, pokoknya difitnah, dihancurkan nama baik dan segala macam yang bisa terjadi dalam hidup kita. Tapi dengar, Tuhan tidak melepaskan tangannya. Kita ada dalam tangan sang penjunan. Saya percaya kalau kita memiliki kerendahan hati, kerelaan untuk dibentuk oleh Tuhan, maka Tuhan sanggup mengubah yang rusak ini. Dikatakan Dia akan mengerjakannya kembali. Ya, percaya dalam nama Yesus, Tuhan akan mengerjakan di dalam kita baik kemauan, kerelaan untuk kita melakukan pekerjaan yang baik. Kita bisa diubahkan oleh Tuhan. Seberapa buruk pun hidup kita, seberapa rusak hidup kita, kita percaya bahwa kita ada dalam tangan sang penjunan dan Dia akan membentuk kita menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Menurut apa yang baik, menjadi bejana, pasti menjadi bejana yang lebih baik, bukan menjadi bejana yang lebih rusak. Karena itu pagi hari ini, mari kita relakan hati kita. Dan poin yang ketiga, untuk menjadi bejana kemuliaan, tentunya ada bagian Tuhan dan juga ada bagian kita. Di dalam kitab Timotius, 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 26, dikatakan dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Ya, hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh, yang tidak layak. Kau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bahwa untuk kita menjadi bejana kemuliaan, menjadi perabot yang mulia, Paulus menasihati Timotius, mengirimkan surat kepada Timotius, dan firman Tuhan ini dikirimkan kepada kita pagi hari ini dari pihak kita. Ya, kita harus menyucikan diri kita dari hal-hal yang jahat. Ya, kita harus memiliki ketetapan hati, ya, untuk menjauhkan diri kita, memutuskan untuk diri kita untuk meninggalkan semua hal-hal yang jahat ini. Ya, di dalam rumah yang besar ada benda-benda yang tidak hanya terbuat dari emas dan perak, tapi juga ada dari kayu, tanah liat. Beberapa benda adalah untuk keperluan khusus, yang lain untuk keperluan biasa. Tuhan mau memakai engkau. Tuhan ingin memakai kita untuk tujuan khusus. Jadi bersihkanlah dirimu dari segala yang jahat. Engkau akan menjadi kudus dan Tuhan dapat memakai kita, memakai saudara dan saya. Engkau akan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Dari pihak kita harus ada ketetapan
ketetapan hati, kemauan untuk meninggalkan, ya, untuk sadar dan bertobat, meninggalkan segala perbuatan. Tuhan bilang kalau Tuhan akan berikan kesempatan. Tuhan saja memberikan kesempatan untuk bertobat. Seberapa rusak, seberapa hancur hidupmu, Tuhan memanggil kita pagi ini tuh bangkit. Ada firman kehidupan, roh kehidupan mengalir dalam kita, membaharui kita, menyucikan kita. Darah Yesus menyucikan kita, membangkitkan kita sadar dan bertobat. Karena Tuhan memberikan kesempatan kedua untuk kita. Ada kesempatan untuk saudara dan saya, untuk kita menjadi bencana kemuliaan. Bukan dari pihak Tuhan saja, tapi dari pihak kita. Kita harus mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan berketetapan hati dikatakan, barang siapa menyucikan dirinya, ya, memang kita sudah disucikan oleh darah Yesus, tapi kita harus memiliki ketetapan hati, ya. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia akan menjadi bejana kemuliaan, dikuduskan, dipandang layak. Ya, yang pandang layak, yang promosi kita itu Tuhan. Seberapa besar manusia berusaha mensabotase, menjatuhkan kita, sekali lagi percaya kita ada di tangan Tuhan. Tuhan yang pandang layak menjadikan kita apa? Tapi kalau kita kualitas emas, kita harus merelakan diri kita untuk dibentuk dan diproses oleh Tuhan. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ada yang jadi perabot untuk maksud yang tidak mulia dalam ayat 20 di atas. Apakah kita kayu? Kita jerami, api datang. Ya, proses ini ada tangan yang kuat yang menekan, memproses. Ya, ada api yang datang untuk memurnikan. Ya, ada air lagi, disiram lagi, ada lagi tangan yang banting kita, tangan Tuhan dibanting tanah ini supaya lembut, ya, untuk bisa dibentuk menjadi bejana. Itu tanahnya harus lembut, harus lentur. Jadi kita harus merelakan diri kita untuk dibentuk, ya, kita harus lentur, ya, siap untuk dibentuk dan dipakai oleh Tuhan. Kita harus merelakan hati kita untuk meninggalkan semua hal yang jahat. Saya percaya tidak ada satupun di antara kita, satupun di antara saudara yang menonton saya yang bilang, oh saya sekarang sudah suci, saya murni sempurna, saya totali sempurna. Tapi saya percaya semakin kita berjalan di dalam perjalanan rohani ini, Tuhan makin singkapkan, makin bukakan, oh ini tidak boleh ada. Ya, dikatakan, sebab itu yang pertama, jauhkan nafsu orang muda. Jauhkan hidup dari hawa nafsu daging. Kita harus mematikan semua kedagingan dalam hidup kita. Ya, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Ya, buang semua hal. Biarlah firman Tuhan membersihkan kita. Dikatakan, kejarlah keadilan. Yang kedua, kejar keadilan. Kejar kesetiaan. Apapun yang terjadi, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kejar kesetiaan. Putuskan untuk tetap setia kepada Tuhan. Ya, rusak, bangkit lagi. Saya mau dibentuk di tangan Sang Penjuna. Ini yang saya harus kejar. Kejarlah kasih. Ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita yang membuat kita mulai kehilangan kasih. Kita jadi tawar, kasih menjadi dingin. Makanya Tuhan mengingatkan, ya, jemaat di Efesus, ingat kasihmu. Jangan betapa dalamnya engkau telah jatuh karena engkau telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Hati-hati. Ini dinasihatkan Paulus kepada Timotius supaya kamu bisa konsisten berjalan, konsisten ada di jalur kehendak dan proses Tuhan. Kamu harus kejar kasih, kesetiaan, kejar damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Kalau saya omong ini, kayak saya tulis ini di Facebook, kalau saya kirim sesuatu kepada orang di pesan messenger atau di pesan WA saya, apakah ini memuliakan Tuhan? Apakah ini dengan hati yang murni? Ya. Kalau saya lakukan ini, apakah Tuhan berkenan kepada saya? Harus uji dalam hidup saya. Ya. Apakah ini mendatangkan damai sejahtera?
Tuhan singkapkan semua hal dalam hidup kita setiap hari. Tuhan bilang jauhkan semua ini. Hidup dalam hawa nafsu, hidup dalam kepahitan dendam. Tapi dibilang damai bersama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan. Kejarlah perdamaian itu. Kalau itu tergantung kepadamu, sedapat mungkin berdamailah dengan semua orang. Ya, kita punya hak untuk menuntut, kita punya hak untuk mencari baik. Tapi Tuhan bilang ampunilah mereka yang bersalah kepada. Ya, berapa hari Tuhan terus, ya, saya dapat satu renungan dari Pastor Stephen Agustinus, dia bilang, biarlah kita menjadi ahli dalam mengampuni dan bukan ahli dalam membenci atau punya konflik lagi. Saya berkata kepada diri saya, apapun yang manusia coba melakukan, menjatuhkan, memfitnah, menghancurkan saya, pelayanan, keluarga, atau apapun, hidupku harus melepaskan pengampunan. Karena Tuhan sudah mengampuni kita. Ini proses. Dan itu tidak semudah yang kita bicara. Oh ya, mengampuni ada. Tapi bagaimana hati kita terus murni, dikatakan, bilang gini. Terus dengan hati yang murni. Bagaimana kalau kita bertemu dengan orang itu? Kita murni atau kita balik muka? Atau kita bilang, ya, saya pura-pura salah begitu. Ya, Tuhan mau kita lepaskan semua kebohongan. Ya, kemunafikan, kepalsuan. Dan Tuhan berbicara kepada saya. Apakah kita punya hati murni kepada kita pagi ini? Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh, yang tidak layak. Hindari kita berdebat hal-hal yang tidak penting, yang menimbulkan pertengkaran. Ya, berdebat di Facebook, berdebat di grup-grup WA, hal-hal yang tidak penting. Akhirnya kita kehilangan damai sejahtera. Ya, kalau itu bukan ranah kita, kita nggak punya hak untuk berdebat. Sudahlah, biarkan mereka, mungkin mereka begitu. Saya selalu mengambil, aduh Ibu Wilma komen dulu di grup ini sudah gini-gini. Saya bilang saya tidak punya hak untuk menilai siapapun. Kalau saya mau tulis cuma firman Tuhan. Saya tidak punya hak untuk menghakimi orang-orang itu. Ya, saya sarankan bahwa kalau itu kan urusanmu, jangan terlibat dengan urusan orang lain. Apakah Tuhan angkat kamu jadi hakim untuk pergi sana sabotasi sini sabotasi? Apa Tuhan tunjuk kamu? Kalau memang Tuhan tunjuk kamu untuk jadi hakim, ya silakan saja. Tapi saya tidak komentar, saya tidak apa, kecuali di grup anak-anak rohani saya kirim firman Tuhan setiap hari untuk mereka. Ya, ini berdebat sampai saling menyerang soal politik lah, soal inilah, soal ini, akhirnya mendatangkan keseruan, jadi bermusuhan satu dengan yang lain. Ya, saya mau bilang siapapun mau jadi presiden, Tuhan tetap ada di taktanya. Kita semua bumi ini, Indonesia ini ada dalam kendali Tuhan. Kita tidak perlu berdebat sampai bertengkar sampai sampai mengata-ngatain satu dengan yang lain. Tuhan bilang hindari soal-soal yang dicari-cari. Ya. Kamu jadi apa supaya kamu mau diurus semua orang, urus dirimu, urus keluargamu. Apakah Tuhan angkat kita untuk jadi hakim, untuk mengini, wah jangan ini, jangan bilang amin untuk orang ini, jangan bikin begini, jangan ini, soalnya saya tahu orang itu, saya mau jadi sabotasi pelayanan orang, sabotasi hidup orang lain, memfitnah dan sebagainya. Apa itu benar? Tuhan bilang hindari, jauhi, hindari soal-soal. Ya, mari kita memiliki ketetapan hati untuk menghindari soal-soal ini, ya, hindari soal-soal yang dicari-cari, ya, perdebatan. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Bayangkan kita sudah dibilang, ya, orang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Ya, jadi mengapa kita mau bertengkar? Ya, mengapa kita harus bertengkar karena perbedaan politik? Silakan, memang ini dalam hidup kita ini kita ada. Tidak semua orang harus sama dengan kita. Amin Bapak Ibu. Tidak harus semua orang sama. Tuhan tidak bentuk kita sama. Ya, lihat kita di grup ini saja. Ya, makanya ada tanya jawab. Oh, kok bisa orang itu punya pendapat begini? Ya, bukan untuk kita menyerang satu dengan yang lain, tapi kita belajar bagaimana supaya kita bertumbuh. Haleluya. Ya, kita bertumbuh. Jadi hindari, Tuhan bilang kita hindari soal-soal yang dicari-cari. Hindari. Tinggalkan, jangan berdebat hal-hal yang tidak penting, ya. Hindari semuanya itu, ya. Jangan kita ambil bagian di dalam hal-hal yang membuat kita mencari-cari, akhirnya kita kepahitan satu dengan yang lain, ya. Sebab itu jauh hindari, ya. Saya orang berdebat, saya tidak mau berdebat.
Saya bilang, sudah, terima kasih. Saya juga tidak paksa pendapat saya. Ya, itu pikiranmu. Orang punya hak untuk menghakimi kita, orang punya hak untuk menjatuhkan kita. Tapi saya mau bilang, ingatkan lagi, kita ada di dalam tangannya. Tidak ada apapun yang terjadi tanpa kendali tangan Tuhan. Ya, seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar dan dengan lemah lembut, dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Kita Tuhan berikan kita hikmat, cakap mengajar, sabar dan dengan lemah lembut. Panggilan Tuhan untuk membawa kita memimpin orang-orang lain kepada pertobatan. Mungkin Tuhan berikan kesempatan. Saya percaya ada kesempatan kedua untuk bertobat. Membawa untuk kita mengenal kepada kebenaran. Dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Penutup Yesaya 43 ayat 21. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Kita akan menjadi bencana kemuliaan yang dipakai Tuhan untuk hal-hal yang mulia. Yesaya menulis 43 ayat 21 untuk memberitakan kemasyhuran Tuhan. Kita berdoa, Bapa di surga, meteraikan seluruh kebenaran firman ini dalam loh hati kami. Tolong kami Tuhan semua, sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat, sebagai apapun profesi kami, sebagai umat pilihan Tuhan yang dipanggil dan dipilih dan dikuduskannya dan diproses, dibentuk oleh tangan Tuhan untuk menjadi bencana kemuliaan Tuhan. Pagi ini kami merelakan hidup kami, menyerahkan diri kami untuk dibentuk dan diproses Tuhan untuk menjadi bencana-Mu ya Tuhan. Darah Yesus menyucikan kami, mengampuni segala dosa kami dan baharui kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami memberikan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Memberkati kami semua yang jatuh Tuhan angkat, yang berdosa Tuhan ampuni, yang lemah Tuhan kuatkan, yang tertekan Tuhan baharui jiwanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, ada damai sejahtera, ada kekuatan, ada sukacita yang baru Tuhan, yang rusak dibentuk ulang oleh Tuhan. Kami merelakan diri kami Tuhan untuk dibentuk dan diproses oleh Tuhan menjadi bencana kemuliaan. Dalam nama Yesus, berkati semua hamba-hambamu, umatmu yang ada di GWG dan mereka yang mengikuti lewat live streaming Facebook pagi ini atau di YouTube. Tuhan, kami menyerahkan sepenuh hidup kami ke dalam tangan Tuhan yang berdaulat, dan kami percaya kami akan dibentuk menjadi bencana kemuliaan. Penyerahan diri total kepada Tuhan, mengosongkan diri dan penyerahan hak, mati untuk semua kedagingan kami. Seluruh hidup kami 100% dipersembahkan untuk kepentingan dan tujuan Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan di bumi ini. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, kami bersyukur pada pagi ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa semua yang kami terima pagi ini termeterai dalam loh hati kami, dan kami waktu berhidup dalam ketaatan, surga terbuka atas setiap kami, hidup kami, keluarga kami. Bapak, Ibu, Saudara, angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Allah dan terimalah segala berkat Tuhan, kasih yang sempurna dari Bapa, anugerah, keselamatan, damai sejahtera, sukacita penuh dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, pengurapan, kekuatan, kuasa, hikmat, pengertian, keberanian dari Roh Kudus tinggal dan diam di dalam kita, bersama-sama kita, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita, gerejanya. Berkat ini kami terima dengan iman di dalam nama Yesus yang percaya, katakan amin. 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 Terima kasih Ibu Hera dan juga terima kasih Ibu Wilma. Terima kasih Bu Hera, terima kasih Bu Wilma. Memberkati, Terima kasih salam. Ibu cantik Bu semua. Hera untuk doanya. Tuhan Yesus Amin. berkati. berdoa